Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tepat di malam tahun baru ini kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, karena banyak saudara-saudara kita di luar sana nggak paham atau bahkan mungkin melakukan kemungkaran demi kemungkaran di malam tahun baru ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita untuk mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk melewati tahun baru ini. Orang-orang di luar sana senang, gembira, ria karena mereka akan memasuki tahun baru. Namun hadirin, ada poin besar yang harus kita fahami ketika tahun baru itu muncul. Artinya jatah hidup kita di dunia pun semakin berkurang. Maka dari itu, hal ini tentunya menyedihkan kita. Apalagi ketika kita tengok di kehidupan kita di hari-hari yang telah lampau, mungkin sudah banyak bergelimangan dengan dosa. Maka bagaimana caranya di tahun baru yang akan datang kita perbaiki kehidupan kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, kita perbaiki hubungan kita dengan manusia. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, hingga pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kembali mengkaji dengan ringkas Arba'in Nawawiyah. Kita kembali menambahkan iman kita dengan mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan hal itu bisa menambah keimanan kita, bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-13 dari KSA ini hadirin mengajarkan kepada kita seyogyanya sebagai seorang mukmin itu ada pada diri kita. Disebutkan oleh para ulama, hadis ini itu ada kaedah besar untuk kita bagaimana kita mencintai saudara-saudara kita sesama mukminin. Kaedah besar dan kaedah agung bagaimana kita bisa mencintai saudara-saudara kita. Maka dari itu disebutkan oleh Syekh Anis Tahir hafizahullahu ta'ala, kata beliau, hadis ini merupakan barometer kita nih sebagai seorang mukmin untuk mengetahui derajat keimanan kita ini sudah sampai mana. Jadi hadis ini merupakan salah satu barometer kita mencek iman kita sudah sampai mana. Itu cek keadaan kita dari hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda nih hadirin,
Hadis yang ke-13, kata beliau, nggak sempurna iman kita sampai kita mencintai hal-hal yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat saudara-saudara kita. Sebagaimana kita pun mencintai hal-hal tersebut terjadi pada diri kita. Hadirin, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kita nih harus mencintai saudara-saudara kita. Kita nih harus mencintai saudara-saudara kita, baik orang yang dalam keadaan kafir. Kenapa? Kita cinta dia agar dia bisa masuk Islam. Kita suka sama orang-orang tersebut. Gimana caranya agar orang itu memeluk agama Islam? Sebagaimana kita juga mencintai saudara-saudara seislamnya kita, seimannya kita. Bagaimana nih caranya agar kita bisa konsisten di dalam agama Islam? Walaupun di antara para ulama ada yang berkata bahwasanya hadis ini khusus untuk saudara-saudara seiman kita. Jadi ketika kita suka, ketika kita cinta dengan saudara kita, gimana caranya dia bisa memeluk agama Islam kalau orang-orang itu kafir? Tapi kalau orang-orang itu muslim, orang-orang itu mukmin, gimana caranya agar kita bisa konsisten di dalam agama Islam ini? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati seseorang yang suka, seseorang yang cinta untuk saudaranya hal-hal dunia dan akhirat. Hal ini merupakan sifat dari iman yang sempurna. Dari iman yang sempurna. Maka dari itu, ketika Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala berkata, seorang mukmin hendaknya dia senang ketika saudaranya itu senang juga. Ketika seorang mukmin mau dengan sesuatu, dia pun berusaha agar sesuatu itu didapatkan oleh saudaranya dari kebaikan. Dan hal ini gak mungkin bisa terjadi kepada setiap orang mukmin. Orang-orang pilihan, hadirin, yang memiliki hati yang selamat aja, yang memiliki hati yang suka, selamat dari yang namanya curang ataupun hasad, iri dengki. Karena apa? Karena orang-orang yang hasad itu gak mau ada orang lain bisa melampaui batasnya atau menyamainya, nggak mau tuh, hadirin. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika kita cinta nih, kita suka baca Al-Quran, kita suka duduk di kajian ilmu, termasuk di antara cintanya kita kepada saudara-saudaranya kita pun mengajak mereka agar bisa mendapatkan kenikmatan ini. Gimana cara saudara kita bisa baca Quran? Gimana cara saudara kita bisa duduk bareng di kajian ilmu? Begitu juga dengan masalah dunia nih, hadirin. Ketika kita cinta, suka dengan sendal baru, pakaian baru, kita pun akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana saudara kita itu bisa mendapatkan hal tersebut. Kita senang kalau seandainya kita lulus ujian, atau kita senang kita bisa ranking 1. Nah, gimana caranya juga ketika kita ingin merealisasikan kesempurnaan iman kita, hal tersebut terjadi pada diri saudara-saudara kita. Karena dari itu, perumpamaan seorang mukmin dengan saudaranya di dalam kasih sayang mereka itu seperti jasad yang satu. Kalau seandainya ada satu jasad atau satu bagian yang tersakiti, maka yang lain pun akan merasakan tersakiti. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah hakikat iman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya kesempurnaan iman kita itu tergantung dengan keadaan kita pada hadis ini. Kita tinggal lihat deh,
gimana realita kehidupan kita. Begitu menyedihkan kita ketika kita melihat di hati kita ini penuh dengan iri dengki, penuh dengan hasad. Melihat saudara-saudara seiman kita, seislam kita senang, kita pun gak senang, hadirin. Bukankah sebaliknya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika saudara-saudara seiman dan seislam kita itu bisa naik, maka kita harus senang. Karena apa? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gak sempurna iman kita sampai kita mencintai untuk saudara kita apa-apa yang kita cintai untuk diri kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari itu, para ulama berkata, maka seyogyanya kita sebagai seorang muslim hendaknya mencintai saudara-saudaranya sesama mukmin sebagaimana ia mencintai hal-hal tersebut terjadi pada dirinya. Kita ingin baca Al-Quran, kita suka baca Al-Quran, kita suka duduk di kajian ilmu karena keuntungan dan fadilahnya banyak. Maka dari itu ketika ada saudara kita itu baca Al-Quran, kemudian saudara kita itu duduk majlis, duduk di kajian ilmu, seharusnya kita senang. Bukan merasa, oh kita tersaingi, enggak hadirin. Buang jauh-jauh dari yang namanya sifat merasa tersaingi. Karena hal ini bisa merubah kadar iman kita. Dan ketika kita pun melihat kepada kehidupan kita, begitu menyedihkannya kita ketika melihat ada satu kejadian yang menyedihkan saudara-saudara kita tertimpa musibah dan yang lainnya, kita malah senang dengan musibah tersebut. Enggak hadirin, ini bukan sifat seorang mukmin, ini bukan sifat seorang muslim. Ketika seorang muslim melihat saudaranya ada kekurangan, entah itu di dalam agamanya atau di dalam kehidupannya, seorang mukmin berusaha untuk merubah kekurangan tersebut menjadi kelebihan. Kita melihat ada saudara kita sesama mukmin nih, sering gunjing. Maka gimana caranya kita nasihati baik-baik. Kita membenarkan, gunjing itu nggak bagus loh. Karena inilah hakikat kadar keimanan kita semakin tinggi. Kadar keimanan kita, maka kita pun akan semakin sedih ketika kita melihat saudara-saudara kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk betul-betul memeriksa diri kita. Sudahkah hati kita selamat dari yang namanya penyakit-penyakit hati? Dari rasa dendam, dari rasa iri. Banyak di antara kita yang dendam terus kepada saudaranya, padahal saudaranya muslim. Banyak di antara kita yang merasa dengki dengan saudaranya, padahal saudaranya muslim. Banyak juga di antara kita yang merasa hasad, iri dengki ketika saudara kita yang sama-sama muslim mendapatkan kenikmatan dunia ataupun akhirat. Maka dari itu, mulai detik ini kita sempurnakan iman kita, tentunya dengan mencintai untuk saudara-saudara kita apa yang kita cintai untuk diri-diri kita juga. Ketika kita diberikan nasihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita nggak suka dicurangi, maka jangan nyurangin orang. Kata Rasulullah, amilin nas mithla ma yuhibbu an yu'amiluhu bihi. Maka berinteraksilah dengan saudara-saudaramu sebagaimana engkau suka hal tersebut diberlakukan untukmu. Jadi ketika kita nggak suka dicurangi, jangan nyurangin orang lain. Ketika kita nggak suka ketika kita nggak suka kalau seandainya kita membeli sayuran atau membeli buah-buahan sekilo tapi timbangannya dikurangin, kita kan nggak suka.
Maka begitu juga kita bermuamalah dan berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang seiman. Ini saja yang bisa saya sampaikan, dan hadirin, di antara sifat-sifat iman wajib yang harus kita miliki, mencintai saudara-saudara kita sebagaimana kita pun mencintai hal tersebut terjadi pada diri-diri kita. Banyak perkataan Rasulullah kepada Abu Hurairah, kata beliau, ahib linnas ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan. Cintailah hal-hal untuk saudaramu yang baik-baik untuk dunia dan akhirat, sebagaimana engkau mencintai hal tersebut terjadi pada dirimu, engkau akan menjadi seorang yang beriman. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dan memberikan sifat ketika beliau mengucapkan tentang afdolul iman. Iman yang paling afdol di antaranya adalah kita mencintai untuk saudara-saudara kita sebagaimana kita mencintai hal-hal tersebut pun terjadi kepada diri kita. Kita kasih contoh yang tadi sudah kita jelaskan. Ketika kita cinta nih, ketika kita suka baca Al-Quran, kemudian dapat gaji banyak, atau dapat jabatan yang tinggi, atau mungkin duduk majlis, duduk membaca Al-Quran, sholat tahajud, qiyamul lail, maka kita pun akan berusaha hal-hal tersebut bagaimana caranya agar saudara-saudara seiman dan seislam kita mendapatkan keuntungan-keuntungan tadi. Bagaimana agar mereka juga bisa dengan senang membaca Al-Quran, bagaimana biar mereka pun suka duduk di kajian ilmu, bagaimana mereka bisa dapat gaji yang tinggi juga. Namun hakikatnya hadirin, kalau kita lihat dengan keadaan kita sekarang, begitu jauhnya kita dari kondisi ini, maka dari itu kita pun memerlukan proses, nikmati prosesnya dan belajarlah demi belajar untuk mensucikan hati kita. Jangan sampai ada iri dengki, jangan sampai ada yang namanya dendam dan yang lainnya untuk saudara-saudara seiman dan seislam kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.